Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para sahabat. Berjumpa lagi dengan saya Fatmawati Saat Sikir, mahasiswa pasca sarjana program studi Bahasa Indonesia pada Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Video kali ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sam Hermansyah, SPD MPD. Baik para sahabat, dalam video kali ini akan dipaparkan salah satu materi dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan judul materi teori dan praktek menyimak. Kita mulai pembahasan bab 1 yaitu pendahuluan. Bahasa termasuk komponen penting dalam kehidupan setiap individu. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar. Dalam kurikulum sekolah dasar, bahasa Indonesia mempelajari 4 aspek yang meliputi aspek keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada aspek menyimak di sekolah dasar terdapat aktivitas mendengarkan cerita guru, menyimak dongeng, menyimak drama, mendengarkan puisi anak, mendengarkan berita, mendengarkan diskusi, atau mendengarkan wawancara. Keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling berkaitan. Keduanya diperlukan untuk berkomunikasi dalam berbagai situasi. Keterampilan berbicara diperoleh melalui aktivitas pembelajaran yang mendukung serta lingkungan sekitar. Faktor yang cukup menghambat berkembangnya keterampilan berbicara yaitu siswa tidak terbiasa untuk mengutarakan perasaannya, baik itu di rumah dan di sekolah. Ini pendapat dari Carolina dan Astrid 2018. Pengembangan berbicara secara informal sama pentingnya dengan berbicara formal. Siswa dapat membedakan sikap yang perlu mereka tunjukkan ketika berbicara berdasarkan situasi. Oleh karena itu, keterampilan menyimak dan berbicara diperlukan dalam berbagai situasi, sehingga keterampilan menjadi bagian dari pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya dalam bab 2 akan dipaparkan hakikat dan jenis menyimak. Hakikat menyimak antara lain mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu manusia dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Kemudian mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja serta penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Sementara itu, menyimak pengertiannya sama dengan mendengarkan, tetapi dalam menyimak intensitas perhatian terhadap apa yang disimak lebih ditekankan lagi. Aktivitas menyimak selalu diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa, baik secara langsung atau melalui sumber yang lain. Bunyi bahasa yang ditangkap oleh telinga diidentifikasi bunyinya. Pengelompokannya menjadi suku kata, frasa dan klausa, kalimat dan wacana. Bourdieu, Huey, dan kawan-kawan pada tahun 2018 menerangkan bahwa proses menyimak terdiri dari 6 tahap. Antara lain, yang pertama, tahap hearing. Tahap hearing atau mendengarkan. Dalam tahap ini, siswa mendengarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujarannya.
Kemudian selanjutnya adalah tahap understanding. Tahap understanding atau memahami. Dalam tahap ini, siswa memahami informasi yang disampaikan oleh guru atau orang yang tengah berbicara. Selanjutnya, tahap remembering. Tahap remembering atau mengingat merupakan kemampuan menyimpan ingatan dalam suatu memori jangka panjang. Tahap selanjutnya yaitu interpreting. Tahap interpreting atau interpretasi yang bermakna kemampuan untuk memahami suatu informasi yang diterima dan dapat menginterpretasikannya dalam bentuk perilaku atau visual. Tahap selanjutnya ada evaluating. Tahap evaluating atau mengevaluasi yang bermakna sangat menyimak kritis. Tahap selanjutnya adalah responding. Responding atau merespon. Dikenal juga dengan menyimak secara interaktif. Baik, kita beralih ke jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut Sutari yang disitir oleh Hijriah 2016 sebagai berikut. Menyimak ekstensif. Yang pertama, yaitu sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung seorang guru. Yang kedua adalah menyimak intensif, yaitu menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi dan dikontrol. Yang ketiga adalah menyimak sosial, yaitu berlangsung dalam situasi sosial, seperti tempat masyarakat sering bercakap-cakap mengenai hal yang menarik perhatian, sehingga semua orang mendengarkan satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah menyimak sekunder, yaitu menyimak yang sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Misalnya, kita mendengar musik elektron pada saat kita sementara menulis di rumah. Selanjutnya adalah menyimak estetik. Disebut sebagai fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Yang keenam adalah menyimak kritis, yaitu untuk memperoleh kebenaran suatu informasi. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu menyimak konsentrasi, yaitu menyimak sejenis telaah, seperti menyimak untuk mengikuti petunjuk serta menyimak urutan ide, fakta penting, dan sebab akibat. Yang kedelapan, menyimak kreatif, yaitu menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak sesuai ujaran yang didengarnya. Selanjutnya yang kesembilan adalah menyimak interogatif, yaitu menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi karena penyimak harus mengajukan pertanyaan. Yang ke-10 adalah menyimak pasif, yaitu jenis kegiatan menyimak dalam penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar. Dan yang ke-11 adalah menyimak selektif, yaitu untuk menyeleksi dan menerima informasi atau kosakata baru yang sekiranya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pada bab 3, yaitu tujuan dan manfaat menyimak. Tujuan menyimak. Menurut Iskandar Wasit dan Sunendar tahun 2016, menyimak memiliki
tujuan yang beraneka ragam, yaitu menyimak untuk belajar, menyimak untuk memperoleh keindahan audial, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi simakan, menyimak untuk mengomunikasikan ide-idenya sendiri, kemudian menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, dan menyimak untuk meyakinkan. Selanjutnya, menurut Sutari yang dikutip Hijriah pada tahun 2016, yang menjelaskan bahwa menyimak bertujuan untuk memperoleh fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, mendapatkan hiburan, dan mengembangkan keterampilan berbicara. Adapun Hamid pada tahun 2015 memaparkan bahwa tujuan menyimak terbagi menjadi dua, yaitu menyimak umum dan menyimak khusus. Menyimak umum lebih menekankan bagaimana memahami makna kata yang disimak, sedangkan menyimak khusus lebih menekankan bagaimana menyimpulkan pembicaraan. Lebih lanjut, tujuan utama pengajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa terampil berbahasa. Dalam pengertian, terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan terampil menulis. Selanjutnya, manfaat menyimak. Menurut Setiawan dalam Hijriah, ada beberapa manfaat dari menyimak. Yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup, kemudian meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan hasanah ilmu. Yang ketiga adalah memperkaya kosakata. Yang keempat, memperluas wawasan. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Yang keenam adalah meningkatkan citra artistik. Dan manfaat yang ketujuh, menggugah kreativitas dan semangat menciptakan untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan yang berjati diri. Berikutnya pembahasan bab 4, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan menyimak. Baik, faktor yang pertama yaitu pembicara. Pembicara ialah orang yang menyampaikan pembicaraan, ide, pesan, dan informasi kepada penyimak melalui bahasa lisan. Berikut ini sejumlah faktor yang diharapkan muncul pada pembicara. Yaitu yang pertama, penguasaan materi, kemudian berbahasa baik dan benar, percaya diri, berbicara secara sistematis, memiliki gaya bicara yang menarik, meningkatkan citra artistik, dan harus memiliki kontak dengan penyimak. Faktor selanjutnya yaitu pembicaraan. Jadi pembicaraan adalah materi, isi, pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimak. Pembicaraan yang menarik akan memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu aktual, berguna, dalam pusat minat penyimak, sistematis, dan seimbang. Baik, kita lanjut pada pembahasan bab 5, yaitu praktik dan penilaian menyimak. Nah, berikut adalah praktek menyimak. Berikut ini beberapa alternatif model pembelajaran yang dapat diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Yang pertama, yaitu guided listening. Model guided listening adalah cara untuk meningkatkan keterampilan menyimak dengan memanfaatkan metakognitif siswa. Pemanfaatan metakognitif
membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi suatu masalah melalui media video atau audio. Selanjutnya, yang kedua yaitu Review Study Verbalized Preview. Menurut Kathleen McWhorter dalam Rahayu, model Review Study Verbalized Preview adalah model membaca yang dimulai dari mengulang, mengkaji, mengatakan, dan menyelidiki suatu teks yang dibaca. Selanjutnya, Directed Learning Thinking Activity. Model Directed Listening Thinking Activity bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam menjelaskan tujuan menyimak, memahami informasi, membahas informasi simakan berdasarkan tujuan menyimak, serta menyimpulkan isi simakan yang telah dibahas. Preteks selanjutnya adalah Know One to Learn. Model Know One to Learn dikembangkan oleh Ogley dalam Abidin untuk membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Selanjutnya, Predict, Organize, Rehearse, Practice, Evaluate. Model Purple bertujuan untuk membuktikan bahwa menulis dapat digunakan sebagai sarana terbaik untuk membentuk kemandirian menyimak pada setiap jenis bahan simakan dan mengatasi kelemahan siswa ketika menghadapi soal esai. Baik, adapun untuk penilaian menyimak harus menyesuaikan dengan indikator pencapaian suatu materi simakan terlebih dahulu, sehingga untuk mengukur ketercapaian hasil belajar menyimak, maka alat tes yang dibuat harus disesuaikan dengan indikator. Menurut Nurgiantoro 2014, ada 4 tingkatan tes keterampilan menyimak yang harus diperhatikan jika akan melakukan penilaian, yaitu tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Adapun tujuan dari penilaian pembelajaran menyimak adalah untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran menyimak telah sesuai dengan kompetensi dasar khususnya dan indikator yang ingin dicapai. Baik, pembahasan akhir pada bab 6, yaitu rancangan pembelajaran menyimak. Pembelajaran menyimak pada kurikulum 2013 terancang secara integratif sehingga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Meskipun terintegrasi, akan tetapi penilaian menyimak siswa tersaji secara terpisah dalam suatu rubrik penilaian. Susunan rancangan pembelajaran menyimak dalam kurikulum 2013 antara lain. Yang pertama itu menuliskan kompetensi inti atau KI. Selanjutnya, menentukan kompetensi dasar. Langkah yang ketiga itu menentukan indikator. Langkah keempat, menentukan tujuan pembelajaran khusus. Langkah kelima, menentukan model pembelajaran. Langkah keenam, menentukan metode pembelajaran. Langkah ketujuh, menentukan media pembelajaran. Langkah kedelapan, yaitu menyusun kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu langkah ke-9, menentukan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Baik, para sahabat, demikian pemaparan materi, teori, dan praktik menyimak. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.